Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rilo Mahendra, NIM 1904202. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai KKL saya di mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan judul Siak dan Implementasinya di Kabupaten Kerinci. Saya dari anggota kelompok 1 yang mendapatkan tema yaitu mengenai administrasi kependudukan. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang kegiatan. Kuliah kerja lapangan (KKL) adalah kegiatan mahasiswa yang direncanakan dan dibimbing dalam bentuk praktik kerja untuk memberikan pengalaman belajar tentang penerapan disiplin hukum di lembaga tempat KKL berlangsung. Salah satu mata kuliah jurusan Ilmu Administrasi Negara yang di dalamnya terdapat program KKL adalah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Program KKL dalam mata kuliah ini adalah 1 SKS dan teori 2 SKS. Total jadi 3 SKS. Sehingga setiap mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang mengambil mata kuliah ini diharuskan untuk mengikuti KKL. Diharapkan dengan melakukan kuliah kerja lapangan atau KKL ini, penulis dapat memahami dan menganalisis praktik pelayanan publik dalam pengelolaan kependudukan dan lingkungan hidup, serta dapat meningkatkan kualitas penulis secara pribadi dan umumnya sebagai bagian dari Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Mengenai tema KKL telah dilakukan pembagian oleh dosen pengampu mata kuliah dan kelompok 1 mendapatkan tema yaitu Administrasi Kependudukan. Kemudian setelah dilakukan diskusi dengan anggota kelompok, diperoleh kesepakatan topik KKL yaitu implementasi SIAK pada Dinas Pencatatan Sipil di kota masing-masing. Tujuan kegiatan yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menambah pengetahuan tentang situasi, pelayanan, dan kinerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terutama dalam implementasi SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Yang kedua yaitu untuk dapat memahami dan menganalisis praktik pelayanan publik dalam pengelolaan kependudukan. Yang ketiga yaitu sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan teori yang dipelajari dalam perkuliahan. Yang keempat yaitu mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Yang kelima yaitu untuk dapat meningkatkan kualitas mahasiswa secara pribadi dan umumnya sebagai bagian dari Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kemudian kaitan antara kegiatan dengan materi perkuliahan. Kegiatan KKL dengan topik yaitu implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan materi perkuliahan yaitu pada materi pertemuan keempat, silabus mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yaitu Kebijakan Kependudukan EKTP dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Dengan melakukan kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memahami peranan pemerintah dan peranan pemerintah daerah dalam kependudukan, seperti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mahasiswa juga dapat menguji materi dengan realitas administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lapangan. Selain itu, melalui kegiatan ini juga dapat menambah pengalaman dan wawasan mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan kegiatan. Saya Rilo Mahendra, saya berdomisili di Desa Sawanjaya, Kabupaten Kerinci. Saya melakukan pelaksanaan kegiatan yang bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Waktu atau tanggal pelaksanaannya adalah hari Rabu pada 10 November 2021. Narasumbernya adalah Pak Zulkismi selaku Kabid Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Hasil yang didapatkan: proses dan tahapan SIAK di Kabupaten Kerinci. Ini adalah gambar dari tahapan SIAK di Kabupaten Kerinci. Yang pertama yaitu masyarakat melakukan print out atau cetak ataupun meminta formulir F1 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian formulir tersebut diisi sesuai data keluarga, kemudian dilakukan coklit oleh petugas pengisian F1.
kemudian diserahkan ke RT, kemudian diserahkan ke kelurahan, kemudian ke kecamatan, kemudian ke Dukcapil. Nah, di sini diverifikasi oleh Dukcapil dan dilakukan entry oleh Disdukcapil, kemudian masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Komponen utama SIAK. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK di Kabupaten Kerinci saat ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu pendaftaran penduduk, yang kedua yaitu pencatatan sipil, dan yang ketiga yaitu pengolahan informasi. Nah, ini adalah SIAK online. Pelayanan SIAK secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci saat ini yaitu yang pertama yaitu pendaftaran penduduk berupa penerbitan KTP, penduduk tetap, penduduk datang, dan penduduk pindah. Yang kedua yaitu pencatatan sipil berupa kelahiran dan penduduk meninggal. Jadi pelayanan online ini pelayanan yang bisa didapatkan oleh masyarakat melalui aplikasi. Sedangkan pelayanan SIAK secara offline di Kabupaten Kerinci meliputi pendaftaran penduduk berupa penerbitan nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian KK, penerbitan KTP, kemudian SKPPS, kemudian SKPPT, dan selanjutnya. Kemudian ada juga pencatatan sipil berupa pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, akta pengakuan anak, sampai ke pencatatan pelaporan dan tanda bukti peristiwa penting di luar negeri. Nah, kemudian kita lanjut di implementasi SIAK di Kabupaten Kerinci. Menurut Zulkifli selaku Kabid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, dalam implementasinya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK di Kabupaten Kerinci itu berjalan dengan baik. Bahkan dikatakan oleh Zulkifli bahwa implementasi SIAK di Kabupaten Kerinci merupakan terbaik urutan yang ketiga di negara Indonesia. Di berbagai daerah Indonesia ini, di Kabupaten Kerinci mendapat peringkat ketiga, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarananya sudah baik. Kemudian hambatan SIAK. Menurut Zulkifli selaku Kabid Dinas Kependudukan, hambatan yang paling sering dijumpai adalah ketidaksesuaian data masyarakat dengan data aslinya. Kadang tempat domisili yang diisi masyarakat tidak diperbarui. Kadang masyarakat yang sudah menikah seharusnya memberikan KTP baru, KK baru, namun masih saja menggunakan KK lama. Sejauh ini hambatan implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengenai ketidaksinkronan data formulir F1 yang diisi masyarakat dengan data masyarakat yang sebenarnya atau yang terbarunya. Kemudian peranan SIAK. Data-data yang telah diolah akan disimpan ke dalam satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan internet, sehingga data-data tersebut menjadi suatu basis data kependudukan secara nasional yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Data yang akurat dapat berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintah lainnya. Kesimpulan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan. Sejauh ini pemerintah telah berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Dengan data yang akurat dapat berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintah lainnya. Ini adalah dokumentasi dari KKL yang saya lakukan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.